Kita senantiasa bertemu dengan bulan Ramadan minimalnya setahun sekali. Ya memang setahun sekali. Ya, kita bertemu Ramadan setahun sekali. Sehingga perlu untuk kita mengetahui beberapa hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Ada kalanya di tahun ini ada hal yang luput dari pengetahuan kita, ada kalanya di tahun berikutnya ada yang kurang sempurna dari puasa kita. Ada kalanya di tahun-tahun yang lain ada pengurangan kualitas dari puasa kita. Yang bisa jadi karena kurangnya kita murajaah, kurangnya yaitu pengetahuan kita tentang masalah puasa ini. Oleh karena itu, meskipun kita sudah melewati bulan Ramadan, di beberapa bulan yang lalu pembahasan tentang bulan Ramadan, khususnya puasa di bulan Ramadan, senantiasa relevan kita bahas kapanpun itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama dari puasa Ramadan ini. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-sawmu faridatun min faraidil islamil muhimmati. Puasa adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Islam yang penting. Wa ruknun min arkanihil azimah, dan rukun di antara rukun-rukun Islam yang agung. Ini hal yang sangat mendasar. Meyakini puasa itu wajib di dalam agama Islam. Akan lebih dari itu, puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang mungkin saja tidak banyak pemuda Islam, atau mungkin ada segelintir dari pemuda Islam yang tidak memahaminya. Bahkan kata wajib dan kata rukun pun mereka tidak mengenalnya. Ini menunjukkan benar-benar Islam berada di dalam keterasingan. Silakan kita mencoba untuk mengetes 1-2 orang dari sekian banyak orang yang kita jumpai yang dikenal dengan sebagai seorang muslim. Tanyakan apa kewajiban di dalam agama kita. Sebutkan rukun Islam, maka pasti akan kita dapati di antara mereka tidak tahu kalau puasa termasuk di dalamnya. Padahal ini adalah hal yang mendasar. Belum lagi dalilnya. Apa dalil puasa itu wajib? Maka qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kata kutiba alaikum menunjukkan bahwa as-siyam atau puasa itu telah diwajibkan. Dan di antara kasih sayang Allah kepada umat Islam, bahwa mereka umat Islam pengikut Rasulullah SAW tidak bersendirian di dalam menjalankan ibadah puasa. Artinya sudah pernah umat-umat terdahulu menjalankan ibadah puasa, bukan hanya umat Islam saja. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tentu perasaan yaitu menanggung suatu ibadah yang apabila tidak pernah atau belum pernah dikerjakan oleh umat-umat sebelumnya nampak lebih berat. Seakan-akan beban kita lebih banyak dibanding dengan umat sebelumnya. Namun kalau ternyata umat sebelumnya juga dibebani puasa dan kita pun juga dibebani puasa, maka ini nampak lebih ringan untuk kita amalkan. Karena bukan kita saja yang diwajibkan apa? Berpuasa. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk yang ada dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, hendaknya ia berpuasa. Barang siapa yang berjumpa dengan bulan tersebut, hendaknya ia berpuasa. Atau barang siapa yang melihat hilal tanda masuk bulan Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa. Maka dua ayat ini menunjukkan tentang wajibnya puasa di dalam Islam. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang mengaku muslim lalu dia tidak tahu atau bahkan menolak wajibnya puasa, maka tentu ini hal yang bisa menjadikannya keluar dari Islam. Karena mengingkari di antara kewajiban agama. Kemudian waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Dan yang keempat wa shaumi ramadan, puasa Ramadan termasuk di dalamnya. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuhnya. Nah, hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya puasa termasuk di antara rukun Islam yang Islam dibangun di atasnya, yang Islam tegak berada di atasnya. Sehingga apabila seseorang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam ini, termasuk di antaranya puasa, maka dikhawatirkan Islamnya gugur, ya, sehingga dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Baik, pembahasan yang kedua. Wa qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, walis-siyami fadailu diniyatun katsiratun, dan puasa memiliki fadilah-fadilah, yaitu keutamaan dari sisi agama yang banyak sekali. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan berpuasa. Minha, di antaranya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah, orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum atau ghairuhum, tidak akan memasuki melewati pintu tersebut seorang pun selain mereka, selain ahli puasa. Fa idza dakhalu ughliqa, maka apabila mereka telah masuk, pintu itu akan ditutup.
falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang masuk melaluinya. Wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadma abada, dan barang siapa yang melalui pintu tersebut dia akan meminum air yang ada di dalam pintu tersebut, yaitu di dalam surga. Dan barang siapa yang meminum air di dalam pintu tersebut, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Taib. Ini juga di antara perkara yang sudah masyhur, yang insyaallah diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu ada pintu khusus bagi ahli puasa di surga, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Wa anhu, dan juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ya, ini juga termasuk di antara keutamaan bulan Ramadan. Dan ini juga kita insyaallah mengetahuinya. Namun sekali lagi, tidak semua pemuda Islam mengetahuinya, terlebih pemuda-pemuda yang jauh dari agama dan ajaran Islam. Ya, kalaupun mereka mengetahui hadis ini, ada kemungkinan mereka tidak memahami maknanya. Bahkan mungkin di antara mereka mengingkarinya dengan dalih katanya bulan Ramadan kok masih ada maksiat. Nah, gimana jawabnya? Bulan Ramadan ada maksiat enggak? Loh, padahal setan dibelenggu. Bagaimana penjelasannya? Gimana? Setan golongan manusia. Setan golongan manusia bisa menjadi setan secara sendiri, atau tetap dia digoda oleh setan dari kalangan jin. Setan manusia menjadi setan karena godaan setan. Ya, bagaimana? Dalam sebagian riwayat disebutkan wa ghulliqat atau wa suffidat maradatus syayatin. Ya, dan dibelenggu maradatus syayatin. Apa itu? Setan-setan yang maradah, dedengkotnya. Setan-setan yang kelas berat. Nah, kalau kita memahami, berarti tidak menutup kemungkinan masih bebas setan-setan yang kelas bawah. Karena yang dipenjara, yang dibelenggu hanya setan-setan yang kelas berat. Nah, setan-setan kelas berat inilah yang akan menggoda kaum muslimin yang mereka imannya kuat, sehingga ketika mereka telah dibelenggu, kaum muslimin yang memiliki keimanan yang cukup kuat tidak tergoda oleh syaitan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Namun bagi kaum muslimin yang lemah iman, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu setan kelas kakap yang turun tangan. Cukup setan-setan yang kelas teri saja sudah bisa untuk menggoda mereka. Ya, sehingga mereka ahli maksiat yang masih tetap bermaksiat di bulan Ramadan, jelas mereka memiliki kadar iman yang sangat-sangat tipis, sehingga cukup digoda oleh setan yang kelas bawah saja. Itu di antara keterangan para ulama kita. Ya, jadi maksiat masih ada, iya, karena masih ada setan yang berkeliaran, meskipun itu bukan setan yang kelas kakap. Taib. Wa anhu, dan juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan
diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini di antara keutamaan puasa yang sangat besar. Namun syaratnya harus apa? Imanan wahtisaban. Berpuasa karena iman, artinya dia merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mewajibkan kepada mereka puasa. Wahtisaban, dan mengharap pahala. Ya, ikhlas berpuasa lillahi ta'ala. Kemudian wa makna imanan wahtisaban, kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, makna iman dan ihtisab ay tasdiqan bihukmihi, yaitu membenarkan hukum, yaitu membenarkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raghbatan fi ajrihi, maksudnya membenarkan hukum Allah kalau puasa itu wajib. Ya, kutiba 'alal ladzina min qablikum, kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah menghukumi puasa itu wajib, maka sebagai seorang yang beriman dia merasa terpanggil. Wa raghbatan fi ajrihi, dan juga mengharap pahalanya. Wa ta'atan li rabbih, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhannya. Itu makna imanan wahtisaban. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa Ramadan bukan atas dasar meyakini puasa itu wajib dan bukan untuk meraih pahala, maka dia tidak termasuk di dalam hadis ini. Dia tidak mengamalkan hadis ini. Ya. Jadi seorang yang berpuasa karena riya misalkan, atau karena ikut-ikutan yang lain puasa, masa dia nggak puasa? Atau puasa sudah menjadi tren misalkan, atau berpuasa karena ada tujuan-tujuan tertentu misalkan, bukan karena merasa puasa itu wajib dan dia mengharap pahala, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Taib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wa faridatus siyami, dan kewajiban puasa hadhihi ini innama tajibu 'alal muslimi, sesungguhnya diwajibkan atas seorang muslim idza sara rajulan mukallafan bit ta'ati wal ibadat, diwajibkan bagi seorang muslim apabila dia adalah seorang yang mukallaf, yang dibebani syariat dengan ketaatan dan ibadah, qadiran ala adaiha mustati'an lil qiyam biha, yaitu mampu untuk menunaikannya dan mampu untuk mengerjakannya. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita syarat wajibnya puasa, yaitu seorang muslim yang mukallaf. Siapakah mukallaf itu? Yaitu mereka yang dibebani syariat, yaitu orang yang berakal dan telah balik. Ditambah satu lagi, mampu mengerjakan puasa. Ya, sehingga orang yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini, maka dia tidak wajib puasa. Orang yang tidak berakal, gila, tidak wajib puasa. Orang yang belum balik, anak kecil, tidak wajib puasa. Orang yang sudah balik dan berakal tapi tidak mampu pun juga tidak wajib puasa. Namun mereka wajib membayar fidyah. Ya. Jadi secara umum ibadah itu diwajibkan bagi mukallaf hanya 2 kriteria, balik dan berakal, itu saja. Salat misalnya, dia harus sudah balik dan berakal, maka wajib salat. Tidak ditambahkan syarat yang ketiga, yaitu mampu. Karena orang yang berakal dan orang yang sudah balik pasti mampu melakukan sholat.
meskipun sesuai dengan kemampuannya di dalam mengerjakannya. Dalam Islam boleh sholat dalam keadaan duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring dengan sempurna dengan membaca dan lain sebagainya, bisa berisyarat. Bahkan dalam satu riwayat bisa dengan mengedipkan mata untuk menunjukkan perpindahan gerakan. Ya, selama dia masih punya akal dan balik, maka wajib sholat bagaimanapun caranya. Adapun puasa, maka harus mampu. Kalau tidak mampu karena kondisi usia, karena penyakit, maka tidak wajib puasa, namun harus mengganti dengan membayar apa? Fidyah. Wa amma idza kana tiflan, adapun apabila dia anak kecil, au sabiyan, ya anak kecil, duna an yablugha haddar rujula, yang tidak sampai pada tingkatan dewasa, belum balik, fala yajibu alaihi siyam, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Walakinnahu idza hawala siyama, akan tetapi anak seperti ini apabila berusaha untuk puasa, litta'awudi alaihi, untuk membiasakan diri, warraghbati fihi, dan memotivasinya, walau bitasyi'i walidayhi, meskipun dengan anjuran dari orang tuanya, bukan atas kesadaran diri, tapi orang tua yang merintah anaknya meskipun belum balik. Fala mani'a min dzalik, maka hal itu tidak dilarang. Artinya orang tua yang menyuruh anaknya puasa meskipun belum balik itu tidak dilarang, alias boleh, bahkan dianjurkan, karena termasuk di antara kebiasaan salaf dahulu. An-Rubayyi ibni atau binti Muawwidh, dari Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu ta'ala anhu, wa hiya min sawahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk di antara sahabiyat, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari karangan wanita. Qalat, beliau berkata, fa kunna nusawwimu sibyanana as-sighara minhum, maka kami menyuruh anak-anak kami yang masih kecil di antara mereka untuk berpuasa. Wa nadhhabu ilal masjid, lalu kami ajak mereka ke masjid. Fa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn, lalu kami berikan kepada mereka mainan yang terbuat dari al-ihn, yaitu mainan yang terbuat dari kain wol. Fa idza baka ahaduhum minat ta'am, maka apabila seorang dari mereka menangis karena minta makan, artinya kelaparan, a'tainahu iyyah, kami berikan mainan itu kepadanya untuk memalingkan dirinya dari lapar. Hatta yakuna indal iftar, dan ini dilakukan sampai berbuka. Ya, dan ini dilakukan sampai berbuka. Nah, sisi pendalilan yang menunjukkan hal ini tidak mengapa adalah tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hal tersebut dilarang, seandainya hal tersebut termasuk di antara, ya katakanlah, menyiksa anak-anak dibiarkan kelaparan untuk latihan puasa, seandainya hal yang terlarang, tentu akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau setidaknya ditegur oleh para sahabat yang lain, kenapa kau biarkan anakmu menangis karena lapar untuk puasa, padahal mereka belum balik. Wallahu a'lam bishawab. Setelah saya tidak ada pengingkaran dari para sahabat dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita boleh melatih anak-anak untuk berpuasa meskipun mereka belum balik. Ya, meskipun mereka belum balik. Nah, jadi puasa wajib bagi yang sudah balik dan berakal, dan tidak wajib bagi anak-anak dan juga orang yang tidak berakal. Tapi pertanyaannya, kalau orang itu tidak berakal karena gila, apakah dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya? Gila, ya? Tidak.
Misalnya sempat nggak gila, tapi dalam satu kondisi dia akhirnya gila. Gilanya cuma setahun misalkan. Dan pas gila dia telah meninggalkan sebulan penuh bulan Ramadan. Ketika dia sudah sembuh dari gilanya, apakah dia wajib mengqadha? Ya? Maksudnya gimana? Lah iya, misalnya sebelum Ramadan kemarin gila. Ya belum. Sekarang sudah selesai Ramadan kan? Sudah kembali lagi. Hah? Apa? Tidak. Apa dalilnya, Pak? Taib, sahih. Rufi al-aqlamu an thalatha. Pena diangkat dari 3 golongan. Di antaranya anil majnuni hatta yafiq. Dari orang gila hingga dia sadar. Berarti selama dia gila, apapun yang dilakukan, dosa apapun yang dikerjakan, kewajiban apapun yang ditinggalkan tidak diqadha. Ya, tidak perlu untuk diganti. Ya. Nah. Taib. Kemudian berikutnya wasiyamu fil lughati, dan puasa menurut bahasa. Puasa dari segi bahasa huwal imtina, artinya menahan diri. Menahan diri dari apapun itu. Bisa menahan diri dari bicara, berarti puasa bicara. Menahan diri dari yaitu pergi keluar rumah, berarti puasa keluar rumah, dan seterusnya. Wa fi syara', adapun secara syariat, istilah syariat, huwa tarkut ta'ami wasyarabi wasairil mufattirat al-mufsidati lis-shaumi yauman kamilan. Itu meninggalkan makanan, minuman, dan segala hal yang membatalkan, merusak puasanya sehari penuh. Min tulu'il fajri as-sadiq, sejak terbitnya fajar sadiq, tanda masuk waktu subuh, ila ghurubi syamsil mutahaqqaqi, hingga tenggelamnya matahari, yaitu al-mutahaqqaq, yang benar. Artinya benar-benar telah tenggelamnya matahari. Ta'imasyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini definisi puasa. Menahan diri dari segala pembatal-pembatalnya, di antaranya makan, minum, dan yang lain yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih secara sengaja. Adapun bagi yang tidak sengaja melakukan pembatal puasa, maka puasanya tetap sah. Ya, dan ini dilakukan sejak terbit fajar, yaitu sejak subuh hingga terbenamnya matahari masuk waktu maghrib. Wala budda fihi, namun harus tatkala mengerjakan puasa itu min tabyiti niyyatil ibadah, harus yaitu berniat di malam harinya untuk beribadah puasa minal lail ila ma qabla al-fajri, sampai sebelum subuh, qasdan minal qalbi laha wa azman minal qalbi alaiha, dengan benar-benar bermaksud di dalam hatinya untuk berpuasa. Nah, ini diantara sesuatu yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Apa itu? Niat sebelum subuh. Niat sebelum subuh. Kalau puasa wajib, maka wajib berniat sebelum subuh. Sejak kapan? Sejak malam. Sedangkan puasa sunnah, niat bisa belakangan. Yaitu apa? Setelah subuh. Dalam kondisi sejak subuh dia belum makan dan minum. Setelah subuh, mungkin karena tidak ada makanan dan minuman, akhirnya puasa saja saya. Jadi ini pernah terjadi pada Rasulullah SAW.
Ketika beliau pulang dari sholat subuh dari masjid, beliau bertanya apakah ada makanan di rumah. Ternyata dijawab oleh istri beliau tidak ada. Lalu beliau mengatakan kalau demikian saya berpuasa. Ini menunjukkan beliau belum niat puasa sebelumnya. Kalau puasa sunnah maka tidak mengapa. Adapun puasa wajib, maka ada hadis yang menunjukkan bahwa niat itu harus ada sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitin niyam, man lam yubayyitis sauma atau man lam yubayyitin niyah atau as-sauma fala sauma lahu." Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang tidak berniat di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Dan niat kita tahu semua ada di dalam hati. Ya. Jadi apabila seseorang belum berniat puasa di malam harinya, lalu ternyata dia sudah menjumpai waktu subuh, ya, bangun-bangun subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ya, mungkin ini terjadi, mungkin ketika seseorang di malam hari belum tahu besok itu sudah Ramadan atau belum. Misalkan dia tidak mengikuti berita dan tidak mendapatkan informasi sama sekali. Habis sholat isya tidur. Sahur enggak ya? Misalnya gitu. Ya nantilah, lihat info dulu. Nanti malam saya tak bangun, baru nanti melihat kondisi, melihat berita. Kalau ternyata besok puasa, saya sahur. Kalau besok enggak puasa, enggak sahur. Pertanyaannya, dia niat sahur atau belum? Belum. Ragu. Lihat nanti. Nantinya ternyata bangun-bangun subuh. Lalu dia lihat berita, misalkan. Lihat berita. Loh, ternyata sekarang puasa. Lalu dia berpuasa, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya kalaupun puasa, maka puasanya tidak sah. Karena dia belum berniat di malam harinya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting. Ada pembahasan apakah perlu niat setiap malam. Nah, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama berpendapat setiap malam wajib berniat. Karena ada kalanya mungkin ya dalam suatu waktu tidak berniat puasa, maka harus diniatkan setiap malam. Namun sebagian ulama berpendapat niat cukup sekali di awal malam Ramadan, selama tidak ada perubahan niat. Apakah mungkin ada perubahan niat? Ada, mungkin. Misalkan di hari ke-10 besok dia niat mau safar, lalu ada istilahnya ada keraguan dalam hatinya, besok saya safar, puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Pertanyaannya, dia niat puasa atau tidak? Karena sempat ragu, puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Sama kayak kasusnya tadi, ya. Habis isya dia meragukan besok puasa enggak ya? Karena besok saya mau safar. Dipikir nantilah. Bangun-bangun subuh. Lalu dia niat puasa saat itu, tidak berlaku. Ya. Namun kalau setiap atau kalau dia tidak ada perubahan niat sama sekali tidak ada yaitu keraguan di dalam hatinya besok puasa ndak ya, maka insya Allah niat di awal malam bulan Ramadan sudah cukup. Terlebih sebenarnya kalau kita perhatikan, insya Allah kita itu niat kok setiap malam berpuasa, ya. Setidaknya kita berpikir nanti sahur apa. Kalau orang nggak niat puasa, tidak akan memikirkan sahur. Ya, nyimpen makanan, wah nanti buat sahur Kalau sudah berniat menyiapkan sahur, insya Allah sudah niat apa? Puasa. Ya, demikian pula ibu-ibu yang menyiapkan makanan sahur untuk keluarganya, bahkan sekedar memasang alarm, nanti dipasang alarm jam sekian supaya bisa bangun sahur. Anggaplah bablas sampai subuh, maka sudah terhitung niat berpuasa. Dan ini hal yang sangat penting sekali, terutama puasa di bulan Ramadan.
Taib. Sudah masuk Isya? 6, bisa azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Jadi setelah seseorang berniat di malam harinya, berkata al-ma'alif rahimahullah, wa yusannu lil muslimi an yatasahhara lailata siyamihi, dan disunnahkan bagi seorang muslim untuk sahur di malam hari sebelum dia berpuasa. Wadzalika bil istiqadhi qabla al-fajr, yang demikian itu dengan bangun sebelum subuh. Litanawuli syai'in minat ta'ami walau tamran aw ma'an, untuk yaitu mengkonsumsi sesuatu berupa makanan meskipun hanya kurma atau bahkan air saja. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahur itu identik dengan makan, sehingga terkadang orang yang tidak makan hanya minum saja mengatakan semalam saya tidak sahur. Kenapa? Soalnya cuma minum saja. Maka ini pernyataan yang salah. Yang namanya sahur itu adalah perbuatan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diniatkan untuk puasa, meskipun hanya apa? Jur'atama, setetes air. Dan ini sudah cukup untuk mendapatkan keutamaan mengharap barokah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah, atau fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam hidangan sahur itu ada keberkahan. Maka orang yang sahur dengan niat mengharap barokah meskipun sedikit, insya Allah bisa menguatkan dirinya untuk berpuasa. Ya, apalagi diniatkan liyataqawwa bihi ala yaumi siyamihi, untuk menguatkan dirinya untuk menjalankan puasa di hari tersebut. Wa imtithalan lima warada min fadilatis suhur fi sunnatil mutahharah. Terlebih lagi terdapat keutamaan sahur dalam sunnah yang suci.
An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar. Aku masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sahur. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'u. Sesungguhnya sahur itu barakah yang Allah berikan kalian keberkahan itu, maka jangan kalian tinggalkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini sekenyang apapun kita, sekuat apapun kita puasa tanpa sahur, maka tidak selayaknya kita tinggalkan sahur. Ya, dan para ulama kita menjelaskan sahur itu setidaknya ketika telah melewati setengah malam. Yang paling afdal di sepertiga malam terakhir. Yang sangat afdal menjelang masuk subuh. Ya, 1 jam atau setengah jam. Adapun sahur di awal malam, wallahu a'lam bishawab, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, sehingga kalau kita merasa kita sudah cukup kenyang di malam hari, lalu kita tidak berniat sahur meskipun kita berniat puasa, maka ini hal yang kurang. Karena apa? Sahur bukan hanya semata-mata untuk menguatkan badan kita supaya kita tidak lapar, tapi ada keberkahan di sana. Itu yang kita kejar. Sehingga solusinya bagaimana? Tetap bangun meskipun hanya minum seteguk air, dan dia sudah dianggap sebagai sahur. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih membahas tentang puasa. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal, silahkan. Semua masuk. Taib. Wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami ketika hadis ini dibawakan oleh para ulama kita dalam keutamaan puasa di bab puasa Ramadan. Jadi seakan-akan ada isyarat orang yang ahli puasa sampai pun hanya mengerjakan puasa Ramadan itu berhak untuk masuk pintu Ar-Rayyan. Lah nanti berarti orang akan menggampangkan hanya puasa Ramadan saja. Dengan demikian berarti ya semua masuk pintu Ar-Rayyan. Emang ada yang masuk surga tidak lewat pintu Ar-Rayyan? Wallahu a'lam bishawab, bisa jadi ada orang yang tidak mempuasa, selama hidupnya nggak pernah puasa karena nggak mampu misalkan, tapi dia menjalankan rukun Islam yang lain, bisa jadi, maka dia tidak masuk pintu Ar-Rayyan tapi pintu yang lain. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang saya pahami, karena dalil-dalil semacam ini dibawakan oleh para ulama kita, di antaranya di dalam bab puasa Ramadan, maka seakan-akan ya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, katakanlah hanya mengerjakan puasa di bulan Ramadan saja, maka dia bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Nah, terus apa keutamaan orang yang berpuasa di selain bulan Ramadan? Ya, selain masuk pintu Ar-Rayyan ada pahala lain yang mungkin akan didapat, yang tidak didapatkan orang yang hanya puasa Ramadan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, ada lagi yang sampaikan? Kalimat yang menyatakan berjihad yang paling berat adalah menahan hawa nafsu. Apakah itu sahih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan paling berat, nampaknya kurang tepat. Ya, nampaknya kurang tepat. Meskipun ada sisi benarnya. Apa itu? Yang namanya jihad itu adalah berperang, berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh. Dan para ulama kita menjelaskan yang apa istilahnya pangkalnya jihad, dalam artian dasar berjihad dan bersungguh-sungguh itu adalah menahan hawa nafsu. Artinya sampai pun orang yang berperang secara fisik di medan perang, maka dia telah menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ingin hidup tenang, tidak ingin kehilangan harta, tidak ingin kehilangan nyawa, tapi dia rela menahan hawa nafsunya untuk berjihad fisabilillah di medan perang. Ya, dari sini maka ungkapan yang paling afdal mungkin kurang tepat, tetapi kalau kita katakan di antara jihad atau bahkan di antara jihad yang terbesar, ya di antara adalah berperang melawan hawa nafsu. Ini mungkin bisa dibenarkan. Iya. Taib, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan. Ya, sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada keburukan. Kemudian apabila jiwa saja sudah menyeru kepada keburukan, kemudian ada setan yang menggodanya, maka sangat mungkin terjadi maksiat. Jadi tidak apa istilahnya, tidak berarti kalau setan itu tidak dibelenggu, kemudian hawa nafsu, kalau setan itu dibelenggu lalu hawa nafsu dibiarkan, gitu maksudnya ya? Bukan. Yang dibelenggu itu hanya setan-setan yang kelas kakap. Berarti masih ada setan berkeliaran yang kelas teri. Iya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wasuffidat maradatu syayatin. Maradah itu setan yang parah, yang berat. Setan kelas berat. Ya, jadi ada dua riwayat, wasuffidati syayatin dan wasuffidat maradatu syayatin. Jadi ada dasarnya. Setan yang dibelenggu itu setan yang, ya tadi saya terjemahkan, kelas kakap dedengkotnya. Nah, berarti setan yang kelas teri itu masih berkeliaran. Ya, artinya tidak semua setan dibelenggu, sehingga ini yang berpotensi adanya kemaksiatan. Ditambah lagi jiwa menyuruh kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.